Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan memutuskan untuk melawan Feng Zhuge secara langsung. Karena memang dikejar-kejar itu cukup melelahkan. Jadi, Fang Yuan memutuskan untuk melawan. Dan tentu saja selain itu, dia juga memiliki banyak pertimbangan. Singkat cerita, pertarungan antara Fang Yuan dan Feng Zhuge pun berlangsung. Tapi tidak sesuai dengan bayangan. Mereka benar-benar kewalahan melawan Feng Zhuge. Sampai pada akhirnya, Fang Yuan dan yang lain melarikan diri. Nah, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 281. Kembali ke Gurun Giok Hijau. Di sana terlihat dua orang immortal yang melayang di udara. Itu memang alam mimpi. Bagaimana bisa alam mimpi itu ada di sini? Kata salah satu dari mereka. Dan yang lain berkata, apa kehendak suami dan Hong Yun masih ada di sana? Mereka berdua kini saling bertukar pandang. Mereka berdua adalah selir dari leluhur 1000 transformasi. Mereka berdua diutus oleh tubuh sejati leluhur 1000 transformasi setelah dia menyadari hubungan dengan kehendak yang ia tempatkan di tubuh Hong Yun terputus. Tapi meski begitu, kini mereka berdua tidak tahu harus melakukan apa. Karena mereka berdua pun tidak akan bisa memasuki alam mimpi. Sampai kemudian terdengar sebuah suara di benak mereka. Jika kalian tidak dapat menjelajahi alam mimpi ini, mengapa kalian tidak pergi mencari pelakunya? Peri Cuipo ada bersama dengan mereka. Siapa itu? Keluar! Seru kedua immortal itu. Namun pemilik suara yang memberikan bisikan enggan untuk menunjukkan dirinya. Sementara itu, kedua immortal itu pun tidak dapat menemukan sang pemilik suara. Lantas, kedua orang itu mengabaikan perkataan dari suara yang tadi berbisik pada mereka. Kini mereka mengikuti perintah dari leluhur 1000 transformasi. Mereka mulai membangun formasi untuk mengunci alam mimpi itu dan memastikan bahwa tidak akan ada yang bisa memasukinya. Karena bagaimanapun, Hong Yun saat ini membawa banyak gu yang berharga. Termasuk salah satunya gu peringkat 8 milik leluhur 1000 transformasi. Jadi, mereka diminta untuk memastikan bahwa tidak akan ada orang yang bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu di kejauhan, pemilik suara yang tadi bicara pada dua selir leluhur 1000 transformasi melihat semua yang mereka lakukan. Dan ternyata orang yang berbisik tadi tidak lain adalah Feng Zhuge. Saat melihat kedua orang itu membangun formasi, Feng Zhuge cukup terkejut karena salah satu gu immortal yang mereka pakai adalah gu Pas, gu immortal dari jalur aturan. Yang menarik, Feng Zhuge sebenarnya telah mencari gu ini untuk waktu yang lama. Kalau dia memiliki gu ini, maka dia dapat memperpanjang durasi gerakan pembunuh miliknya. Dan dia juga bisa memangkas penggunaan gu fana. Sehingga aktivasi gerakan pembunuhnya pun menjadi lebih singkat. Feng Zhuge tidak menyangka kalau leluhur 1000 transformasi memiliki gu ini. Setelah beberapa saat, kedua selir itu akhirnya menyelesaikan tugasnya. Mereka masih terus waspada, sembari mengawasi lingkungan di sekitar. Namun, dari awal sampai akhir, Feng Zhuge sama sekali tidak menunjukkan dirinya. Sampai pada akhirnya, kedua immortal itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara, Feng Zhuge kini pergi mengikuti mereka dari belakang secara diam-diam. Namun anehnya, tujuan mereka bukanlah mencari Cuibo, melainkan kembali ke gurun segudang patung.
aneh. Mereka tidak mencari peri Juibo. Tapi mengapa? Peng Zhuge bertanya-tanya. Tunggu sebentar. Apa saat ini leluhur 1000 transformasi sedang tidak baik-baik saja? Pikiran Peng Zhuge terbuka. Sebenarnya, Peng Zhuge itu berencana menggunakan kekuatan leluhur 1000 transformasi untuk menekan Fang Yuan. Tetapi saat ini, dia justru mendapatkan informasi yang mengejutkan. Peng Zhuge segera menghubungi peri Ziwei. Lalu, melalui pengaturan peri Ziwei, 2 orang ahli peringkat 8 tiba di Gurun Barat setelah beberapa saat. Sikap leluhur 1000 transformasi memang aneh. Kami berdua menerima perintah untuk menyelidiki leluhur 1000 transformasi. Serahkan masalah ini pada kami. Kamu bisa kembali mengejar Fang Yuan, kata immortal peringkat 8 yang ada di depan Peng Zhuge. Lalu Peng Zhuge pun mengangguk dan segera meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Fang Yuan telah pergi begitu jauh. Kini dia tidak lagi menggunakan omnidirectional travel, karena dia harus menghemat tanda Dao yang ada pada tubuhnya. Kemudian setelah terbang selama seharian penuh, Fang Yuan akhirnya berhenti. Dia membuka pintu apertur miliknya dan meminta semua orang untuk masuk. Tak lupa, Fang Yuan juga membangun formasi di sekitar tempat dia menempatkan apertur miliknya. Kali ini, Fang Yuan memutuskan untuk beristirahat, sekaligus dia berencana untuk membangun formasi gu pembersihan diri. Dia memiliki beberapa ide kasar, terlebih setelah bertarung dengan Peng Zhuge sebelumnya. Fang Yuan segera menempatkan formasi tidak lengkap yang ia dapatkan dari leluhur 1000 transformasi, dan juga dia menempatkan formasi pembersihan diri. Kali ini Fang Yuan berencana untuk menggabungkan kedua formasi ini. Dengan bantuan roh formasi yang kini sudah menganggap dia sebagai tuannya, ide ini bisa dilakukan, walaupun tentu tidak akan mudah. Sebagai dasar, Fang Yuan menggunakan formasi tidak lengkap agar roh formasi dapat menyesuaikan diri. Lalu secara bertahap, Fang Yuan menempatkan formasi kedua di atas formasi pertama. Secara teori, hal ini hampir mustahil untuk dilakukan, kecuali kalau pencapaian jalur formasinya cukup tinggi. Tapi untungnya kali ini, berkat adanya roh formasi, mereka dapat melakukan penyesuaiannya dengan cepat. Dan dalam 2 jam, kedua formasi itu benar-benar telah menyatu. Walaupun secara umum, formasi ini masih terlalu kompleks. Fang Yuan yang memiliki pemahaman dalam jalur formasi mulai menyederhanakan formasi itu. Gambarannya mungkin seperti permainan Unos Tako, di mana Fang Yuan bisa menyingkirkan susunan yang bertumpuk dan tidak berguna. Proses itu sungguh memerlukan konsentrasi tinggi. Tetapi untungnya Fang Yuan memiliki roh formasi yang membantunya. Jadi ketika Fang Yuan salah mengambil keputusan, roh formasi dapat segera menstabilkan formasi itu agar tidak runtuh. Sampai setelah beberapa jam, formasi pembersihan diri yang baru akhirnya selesai. Performa dari formasi ini tentu lebih luar biasa kalau dibandingkan dengan formasi sebelumnya. Dan Fang Yuan pun merasa sangat puas. Satu tujuannya kini telah selesai. Dan Fang Yuan berniat untuk melanjutkan ke bagian kedua dari rencananya. Fang Yuan banyak mendapatkan inspirasi dari pertarungannya melawan Peng Zhuge. Jadi kali ini, dia juga ingin mengembangkan segudang diri. Tetapi untuk melakukan itu, Fang Yuan memerlukan gu cinta diri dan gu kasih sayang. Keduanya adalah gu immortal yang menjadi pilar dari formasi pembersihan diri yang baru. Jadi, setelah mengambil kedua gu itu, sebagai gantinya, Fang Yuan menambahkan gu cinta diri dan gu kasih sayang
dari tingkat fana ke dalam formasi itu. Roh formasi segera beradaptasi sehingga formasi dapat tetap berdiri. Walaupun tentu waktunya sekarang terbatas. Fang Yuan bisa menggunakan Gu Fana itu untuk menggantikan kedua Gu Immortal itu dalam waktu 14 jam. Lebih dari itu, maka formasi akan runtuh. Tapi 14 jam bagi Fang Yuan itu sudah lebih dari cukup. Fang Yuan kini buru-buru pergi ke mini benua tengah. Di sana, dia mengaktifkan Gu Cinta Diri dan Gu Kasih Sayang sehingga bayangan Fang Yuan mulai bermunculan. Ukurannya beragam, bahkan ada yang setinggi 10 meter dengan wajah yang sangat mirip dengan Fang Yuan. Melihat itu, Fang Yuan menyeringai. Lalu dia mengaktifkan gerakan pembunuh segudang diri. Seketika, jiwa-jiwa berukuran besar itu mulai memadat dan ukurannya mengecil hingga sebesar Fang Yuan. Jumlahnya kini sangat banyak, dan mereka tidak seperti jiwa-jiwa yang Fang Yuan buat sebelumnya. Mereka tampak jauh lebih hidup. Meski terlihat tidak jauh berbeda, tetapi ini adalah segudang diri yang telah ditingkatkan. Kini kekuatan pertempuranku juga telah tumbuh bersamaan dengan ini, kata Fang Yuan dengan gembira. Sementara itu, di tanah Langya, rambut ke-6 telah berjuang siang dan malam di aula pemurnian. Sudah berbulan-bulan dia tidak keluar dari aula itu. Dia berjuang begitu keras dan tekadnya tidak padam. Meski di dunia luar baru beberapa hari berlalu, tetapi di dalam tanah terberkati Langya, waktu berjalan 36 kali lebih cepat. Jadi, rambut ke-6 juga telah melakukan banyak pemurnian di sana. Sayangnya, meski telah menyempurnakan Gu selama berbulan-bulan, rambut ke-6 masih belum berhasil. Sial, jalur keberuntungan memang sangat membantu proses perbaikan Gu. Tetapi aku selalu gagal pada langkah terakhir. Aku harus berhasil kali ini, kata rambut ke-6 sambil menggertakkan gigi. Sayangnya, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Tidak, tubuhku sepertinya telah mencapai batas. Ini adalah momen krusial. Aku harus bisa melewatinya. Rambut ke-6 segera menggunakan teknik terlarang untuk membakar umur, sehingga dia tetap bisa bertahan dan mendapatkan energi kembali. Sebagai gantinya, tato ular merah mulai menjalar di tubuhnya. Jika seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh tato ular merah itu, atau saat tato ular merah itu sudah mencapai ubun-ubun dari rambut ke-6, maka secara otomatis dia akan mati. Ini adalah gerakan yang beresiko, tetapi semua ini ia lakukan untuk sekte bayangan. Rambut ke-6 akan menyerahkan segalanya. Setelah sebelumnya Fang Yuan mendapatkan Gu Cinta Diri, Fang Yuan memang meminta Langya serta rambut ke-6 untuk menyempurnakan Gu Pembersih Jiwa. Fang Yuan telah menghabiskan banyak poin kontribusi untuk memperkerjakan anggota sekte Langya saat ini. Semua orang tengah sibuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing yang diberikan oleh Fang Yuan. 1 jam kemudian di gurun barat, Fang Yuan kini berada di pusat formasi. Dia berkata, "Dengan kecepatanku ini, dalam 4 jam aku akan berhasil menyingkirkan semua tanda dao yang tidak menguntungkan. Tapi saat ini, Feng juga seharusnya sudah dekat. Aku harus segera bersiap." Lalu tiba-tiba saja, Fang Yuan menerima sebuah surat dari rambut ke-6. Wajahnya tampak masam ketika membaca surat itu. Sialan, gagal lagi. Ini sudah yang ke-10 kali. Penyempurnaan ini benar-benar sulit, pikir Fang Yuan. Ditambah kegagalan ini
katanya memberikan rebound pada rambut keenam sehingga dia harus beristirahat selama beberapa hari. Artinya, penyempurnaan ini harus tertunda. Tidak ada yang bisa Fang Yuan lakukan. Sekarang dia hanya bisa menunggu. Memang dalam proses penyempurnaan itu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Salah satunya tentu adalah permintaan Fang Yuan sendiri, yang mana dia minta untuk menggunakan metode gaya isolasi manusia. Jelas, metode ini tidak cocok untuk para manusia berbulu. Tetapi Fang Yuan enggan mengambil resiko. Dia tetap meminta mereka untuk menggunakan metode pemurnian dengan gaya isolasi manusia. Sekarang, karena penyempurnaan ini masih gagal, Fang Yuan harus menunda rencananya. Sebenarnya, Fang Yuan ingin menggunakan gu pembersih jiwa untuk membersihkan tanda Dao dari jalur jiwa yang ada pada tubuh zombie miliknya. Karena dengan begitu, maka Fang Yuan dapat melangkah maju lagi. Menggunakan gu kebijaksanaan yang pasti akan membawa perkembangan besar pada Fang Yuan. Tetapi saat ini, tampaknya dia masih harus bertahan. Tidak lama setelah itu, peri Miao Yin yang berjaga di luar mengirimi Fang Yuan pesan. Dari arah barat daya, musuh sudah terlihat. Oke, semuanya bersiap. Fang Yuan segera keluar dari apertur miliknya, menempatkan aperturnya kembali dan mengemasi formasi yang ada di sana, serta meminta semua orang untuk masuk ke dalam apertur miliknya. Kini Fang Yuan berdiri sendirian di atas lautan gurun pasir. Begitu Feng juga sampai, dia tersenyum dan menatap Fang Yuan. Kali ini kau sendirian? Fang Yuan pun tertawa. Tentu saja, karena aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Hari ini, kau pasti menyesal karena telah datang ke tempat ini. Mendengar itu, Feng juga mengernyitkan dahi. Kondisi ini benar-benar di luar bayangannya, karena Fang Yuan terlihat begitu percaya diri. Dan ini terlalu aneh. Dia berpikir, apakah mungkin Fang Yuan telah menyiapkan skema untuk melawannya? Kini Fang Yuan langsung mengaktifkan segel pelindung sungai arus balik. Melihat itu Feng juga mencibir. Lagi-lagi kau menggunakan langkah itu. Apa kau tidak bosan? Segel pelindung sungai arus balik menghabiskan begitu banyak esensi abadi dan juga kekuatan jiwamu. Bahkan jika kau mampu bertahan dariku menggunakan segel itu, tapi dalam aspek lain kau tidak bisa mengalahkanku. Fang Yuan sendiri tampak menyeringai. Dia tidak mengatakan apapun, lalu dia berbalik dan mulai menggali pasir. Melihat itu Feng juga terkejut. Tunggu, apa yang dia lakukan? Fang Yuan bukanlah orang bodoh. Dia pasti punya skema tersembunyi. Gumam Feng juga melihat apa yang Fang Yuan lakukan. Meskipun sudah mulai menggali pasir, suara Fang Yuan masih bisa terdengar di sana. Kenapa kau masih diam saja? Apa kau akan melepaskanku dan membiarkanku pergi dari sini? Kata-kata itu terdengar seperti sebuah provokasi, dan itu membuat Feng juga mengerutkan kening. Anak ini sengaja memancingku. Tetapi, jika aku membiarkan dia pergi, maka ini akan merepotkan. Perlahan Feng juga pun turun ke atas pasir dan mulai memeriksa sekitar. Sementara itu, saat ini Fang Yuan sudah mencapai lapisan tanah yang terkubur oleh pasir. Dia terus menggali ke dalam. Sementara itu, Feng juga dia terus menggunakan metode investigasi. Tapi karena tidak menemukan apapun, pada akhirnya Feng juga mulai melepaskan pukulan ke atas pasir menggunakan gerakan pembunuh miliknya. Pasir dan tanah mulai bergetar, tapi Fang Yuan tidak menghiraukan itu. Dia terus menggali lebih dalam.
Apa ini? Fang Yuan benar-benar percaya diri. Apa dia sudah menyiapkan semua ini sebelumnya? Ataukah dia tahu sifat khusus dari tempat ini? Feng juga terus berpikir. Dia teringat pada gurun tanpa suara di mana sebelumnya Fang Yuan mencoba menjebaknya. Feng juga terus membombardir padang pasir di bawahnya. Tetapi Fang Yuan sama sekali tidak menunjukkan pergerakan apapun. Semakin lama, jarak mereka semakin lebar. Tidak bisa. Apapun yang terjadi aku harus mengejarnya, kata Feng Juga. Akhirnya Feng Juga pun mulai menggali tanah. Sementara saat ini jauh di dalam bumi, Fang Yuan mengerutkan keningnya. Feng Juga memang gila. Bagaimana cara dia berkultivasi sampai akumulasi tanda daunnya setara dengan ahli peringkat 8. Padahal dia masih peringkat 7. Ah, sialan. Lupakan tentang ini. Sekarang waktunya untuk memberinya pelajaran. Gerakan pembunuh, transformasi naga perak. Seketika cahaya menyelimuti tubuh Fang Yuan dan dia berubah menjadi naga perak. Feng juga merasakan perubahan fluktuasi energi dari Fang Yuan dan menyadari kalau Fang Yuan kali ini telah bertransformasi menjadi naga perak. Tapi semuanya sudah terlambat karena saat ini Fang Yuan sudah melepaskan nafas naga. Oleh karena efek tanda dao dari jalur pedang yang sudah mencapai belasan ribu, plus ditambah efek jalur transformasi, kekuatan serang Fang Yuan meningkat puluhan kali lipat. Feng juga bahkan tidak sempat menghindar. Tembakan itu seperti laser berukuran besar dan menghapuskan apapun yang ada di depannya. Feng juga dengan segera mengaktifkan gerakan pembunuh tipe defensif miliknya. Dan dia hanya bisa menahan serangan ini secara langsung. Semakin lama Feng juga semakin tertekan. Dia menyadari bahwa serangan ini tidaklah biasa. Bahkan serangan ini tidak berhenti setelah beberapa saat. Kenapa begitu? Alasannya karena efek Gu ketekunan. Jadi Fang Yuan memang sudah menggabungkan Gu ketekunan dengan serangan ini. Maka serangan itu akan memiliki durasi yang cukup lama. Bahkan jika Fang Yuan tidak menghentikannya, serangan ini akan terus berlanjut sampai esensi abadi milik Fang Yuan habis. Feng juga kini terus bertahan. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Lalu sesaat kemudian, serangan itu pun akhirnya berhenti. Tetapi ketika Feng juga membuka mata, tubuh naga Fang Yuan sudah ada di depannya. Fang Yuan mengayunkan ekor naganya dengan kecepatan tinggi dan menghantam pertahanan Feng juga. Pukulan itu sangat keras dan Feng juga sudah seperti bola bisbol yang terlempar dengan kecepatan tinggi. Feng juga dengan cepat sadar. Dia segera menstabilkan dirinya. Namun tidak berhenti di situ. Feng juga dengan cepat berbalik dan menyerang Fang Yuan. Feng juga menghilang dalam sekejap dan kini muncul di dekat Fang Yuan. Kecepatan Feng juga memang luar biasa, sudah seperti seorang yang melakukan teleportasi. Fang Yuan tidak sempat bereaksi. Namun ekspresi Fang Yuan sama sekali tidak panik. Justru dia kini tampak menyeringai. Feng juga merasa heran. Namun pukulannya kini telah mendarat di atas tubuh naga Fang Yuan. Bam! Sayang sekali, bukan Fang Yuan yang terlempar babak belur, melainkan Feng juga yang kini terlempar mundur dan bahkan tangannya sampai terluka. Fang Yuan tidak berhenti di situ. Dia langsung mengayunkan ekornya sekali lagi dan menyerang Feng juga. Tapi kali ini, Feng juga dapat pulih dengan cepat dan langsung berpindah dalam sekejap. Feng juga kini berada jauh di langit, sementara Fang Yuan ada di dalam lubang yang ada di tanah.
Feng juga tampak tidak percaya. Bagaimana bisa dia menggunakan segel pelindung sungai arus balik dalam wujud naga perak? Dalam pertarungan sebelumnya, Fang Yuan bahkan sudah menunjukkan tanda-tanda batas yang ia miliki ketika menggunakan segel pelindung sungai arus balik. Jadi kenapa hari ini dia bisa menggunakan keduanya? Sebenarnya menggunakan gerakan pembunuh itu memang bukan sesuatu yang mudah. Contohnya saja Fang Zeng yang mencoba menggunakan gerakan pembunuh sebelumnya. Dia sangat kesulitan. Tanpa pengalaman, menggunakan gerakan pembunuh itu adalah tindakan yang bodoh. Kenapa hal itu sangat sulit untuk dilakukan? Alasannya tentu saja karena gerakan pembunuh itu mengintegrasikan berbagai macam gu di waktu yang sama. Terlebih, semakin kompleks gerakan pembunuhnya, maka gerakan pembunuh itu juga akan semakin sulit untuk dikendalikan. Ditambah, konsumsi kekuatan jiwa yang tidak sedikit seringkali menjadi batasan penggunaan gerakan pembunuh. Memang, dalam beberapa kasus ada beberapa immortal yang bisa menggunakan 2 atau bahkan 3 gerakan pembunuh sekaligus. Tetapi, kebanyakan dari mereka bisa menggunakannya setelah latihan untuk waktu yang lama. Dan tentu saja gerakan pembunuh itu tidak sangat kompleks. Ditambah lagi, ada kemungkinan kalau pondasi kekuatan jiwa mereka juga tidak biasa. Semua itu faktor yang bisa mempengaruhi aktivasi gerakan pembunuh. Tapi dalam kasus Fang Yuan, dia mengendalikan sungai arus balik yang notabene adalah salah satu domain terpencil. Tentu saja gerakan pembunuh segel pelindung sungai arus balik tidak bisa disamakan dengan gerakan pembunuh biasa. Mengendalikan sungai arus balik itu sudah pasti menghabiskan begitu banyak kekuatan jiwa. Lantas, bagaimana bisa Fang Yuan mengendalikan segel pelindung sungai arus balik serta transformasi naga perak dalam waktu yang bersamaan? Jelas sekali bahwa kemampuan ini tidak mungkin bisa dipelajari oleh Fang Yuan hanya dalam 1 atau bahkan 2 tahun. Memikirkan perkembangan Fang Yuan yang begitu cepat, Feng juga merasakan bahaya yang tak terlihat. Pantas saja, Peri Ziwei sangat ingin menyingkirkan Fang Yuan secepat mungkin. Melihat Feng juga yang terdiam, Fang Yuan bertanya, "Kenapa? Apa kau sudah menyerah, Tuan Feng juga?" "Ini baru permulaan. Aku masih belum selesai," kata Fang Yuan. Lalu, dia mengaktifkan segudang diri dan ribuan naga perak muncul memenuhi pandangan Feng juga. Mata Feng juga terbelalak. "Gila," pikirnya dalam hati. "Fang Yuan, kau memang berbakat, tetapi masih ada langit di atas langit. Jangan sesumbar di hadapan seniormu," kata Feng juga yang langsung mengaktifkan gerakan pembunuh miliknya yang berikutnya. Gerakan pembunuh ini mengeluarkan bunyi seperti genderang perang, dan gelombangnya melewati bayangan-bayangan tubuh Fang Yuan, dan langsung mengincar tubuh asli Fang Yuan. Fang Yuan tidak dapat menghindar dan menerima serangan itu secara langsung. Dia muntah sedikit darah. Sial, bagaimana bisa Feng juga menembus pertahanan dari segel pelindung sungai arus balik? Mata Fang Yuan menjadi serius. Tetapi, setelah dia mengamati lagi, rupanya serangan itu tidak benar-benar menghancurkan segel pelindung, karena segel pelindung itu masih ada. Fang Yuan berpikir, Feng juga memang mengesankan. Dia memiliki banyak metode untuk menargetkanku secara langsung. Tampaknya pengadilan surgawi juga telah membuat beberapa pengaturan yang dapat menembus segel pelindung sungai arus balik, gumam Fang Yuan. Ini hal yang wajar karena memang Fang Yuan sudah beberapa kali menggunakan segel pelindung sungai arus balik.
Maka tidak heran kalau kemudian pengadilan surgawi sudah menyiapkan langkah pencegahannya. Fang Yuan tetap tenang. Semua ini bukanlah masalah karena aku sudah memprediksi kemungkinan yang terburuk. Saat ini di dalam apertur Fang Yuan, ledakan demi ledakan terdengar di mini benua tengah. Ledakan itu berasal dari jiwa Fang Yuan yang diwujudkan melalui penggabungan Gu cinta diri serta Gu kasih sayang dan juga segudang diri. Fang Yuan mendapatkan ide ini juga dari pertarungan melawan Feng Zhuge sebelumnya. Jadi, Fang Yuan berpikir bahwa jika hanya dia sendiri, dia tidak akan bisa menggunakan semua gerakan pembunuh ini bersamaan, lantaran kemampuannya sendiri belum mencukupi. Tetapi dari ide ini, dia berpikir bahwa kalau dia memiliki bentuk dirinya yang lain, maka dia bisa menggunakan gerakan pembunuh ini secara bersamaan. Oleh karena itulah Fang Yuan menciptakan segudang diri dengan tambahan Gu cinta diri serta Gu kasih sayang. Tujuan Fang Yuan adalah untuk menciptakan cloning yang mampu menyerupai kehendak palsu, sehingga cloning itu mampu menggunakan gerakan pembunuh seperti dirinya sendiri. Walaupun cloning ini memiliki batasan dalam pengendalian gerakan pembunuh, dan itu tidak menjadi masalah ternyata. Fang Yuan kini telah menyediakan lebih dari 1 juta jiwa untuk menggantikannya dalam mengendalikan gerakan pembunuh di saat yang sama. Walaupun ketika mereka kehabisan kekuatan jiwa, maka secara otomatis mereka akan menghancurkan diri. Tetapi lagi-lagi itu bukan masalah. Ini adalah terobosan besar bagi Fang Yuan. Gerakan ini telah membuat kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Sekarang, Fang Yuan bahkan tidak hanya bisa menggunakan segel pelindung sungai arus balik dan transformasi naga bersamaan, tetapi dia juga bisa menggunakan gerakan pembunuh yang lain di saat yang sama tanpa harus memikirkan efek sampingnya. Fang Yuan kembali bergerak dan mengincar Feng Zhuge. Semakin lama, Feng Zhuge semakin terdesak. Mustahil. Bagaimana bisa Fang Yuan menggunakan begitu banyak gerakan pembunuh di saat yang sama? Ditambah, setiap Feng Zhuge menyerang Fang Yuan, kini Fang Yuan dapat mengantisipasinya. Karena Fang Yuan saat ini memang menggunakan gerakan pembunuh 3 nafas ke depan. Fang Yuan bisa memprediksi seluruh gerakan Feng Zhuge. Ini bukanlah kebetulan. Fang Yuan benar-benar mengendalikan pertarungan ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku harus pergi, pikir Feng Zhuge yang merasa semakin tidak diuntungkan. Lalu, pada akhirnya, Feng Zhuge pun menghilang dan meninggalkan Fang Yuan sendirian. Pertarungan berakhir dengan kemenangan dari Fang Yuan sekali lagi. Setelah Feng Zhuge pergi, tentu Fang Yuan tidak mengejarnya. Bahkan setelah Feng Zhuge menghilang di kejauhan, Fang Yuan akhirnya bisa bernafas lega. Sementara itu di jalan, Feng Zhuge kini memikirkan Fang Yuan. Fang Yuan memang anak yang luar biasa. Padahal dia seumuran dengan putriku. Saat aku sudah berada di puncak peringkat 7, dia baru saja mulai berkultivasi. Tapi sekarang, dia bahkan bisa memaksaku untuk mundur. Terlepas dari pertemuan kebetulan yang ia temui, perkembangannya terlalu luar biasa. Jika dia terus dibiarkan, maka di masa depan, dia akan menjadi bencana. Feng juga tampak menghela nafas panjang. Dia terus terbang menjauh. Sementara itu di pengadilan surgawi, Peri Ziwei tampak berpikir. Dia telah menyaksikan pertarungan Fang Yuan dengan Feng Zhuge. Dia tahu bahwa kekuatan Fang Yuan telah melonjak dengan sangat cepat. Kini Peri Ziwei merasa bahwa Fang Yuan terlalu berbahaya. Apalagi dia memiliki 3 warisan dari yang mulia terhormat di masa lalu. Jika Fang Yuan melangkah ke peringkat 8,
dia pasti akan semakin sulit untuk dihadapi. Peri Ziwei pun semakin frustasi. Tapi kemudian terdengar suara yang menenangkan dirinya. Ziwei, tenangkan dirimu. Tuan Duklong, Anda sudah keluar dari pengasingan? Peri Ziwei terkejut dan gembira. Ya, seperti yang kau lihat, kata Duklong. Apakah itu artinya jiwa iblis spektral telah dikalahkan? Ya, aku sudah menekannya. Walaupun aku masih sulit untuk melakukan pencarian jiwa padanya, aku masih perlu waktu untuk membuatnya menyerah, kata Duklong. Mendengar itu Peri Ziwei penuh dengan kebahagiaan. Lalu Duklong melanjutkan. Kita akan biarkan anak itu untuk saat ini. Dia yang akan menjadi kunci dan membimbing kita untuk mendapatkan warisan sejati teratai merah. Dia maksudnya Fang Yuan? Tapi Tuan, dia adalah iblis dunia lain yang lengkap. Dia berbahaya. Peri Ziwei tampak ragu. Duklong berkata, tidak masalah. Kita akan mengurusnya nanti. Yang lebih penting adalah warisan teratai merah. Warisan itu terlalu penting. Teratai merah meninggalkan 7 warisan sejati. Tetapi sampai saat ini, kita tidak dapat menemukannya meski dengan semua koneksi yang kita miliki. Sementara jiwa spektral berhasil mendapatkan salah satunya. Jadi, meskipun anak itu berbahaya, kita harus bisa memanfaatkan dia untuk mendapatkan warisan teratai merah apapun yang terjadi. Ekspresi Duklong kini menjadi serius. Dan melihat itu Peri Ziwei pun berkata, saya mengerti Tuan. Saat ini kita memiliki jalur waktu peringkat 8, Feng Zhuge dan 2 peringkat 8 yang lain di sungai waktu. Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka harus bergerak sekarang? Duklong tersenyum. Kamu adalah Grandmaster Agung dari jalan kebijaksanaan, dan bukan aku. Maka kamulah yang akan mengaturnya. Sementara aku akan menjalankan tugas yang lain. Aku akan menjadi mentor untuk calon yang mulia abadi mimpi besar, dan memulai era yang baru. Satu lagi, umumkan juga pada dunia bahwa kita telah menangkap jiwa spektral hidup-hidup. Semua orang harus tahu bahwa pengadilan surgawi adalah kekuatan nomor 1 di dunia. Saya mengerti Tuan, kata Peri Ziwei yang langsung membuat pengaturan. Kini, duniaku akan menjadi gempar sekali lagi. Kekacauan akan segera terjadi dan ya, kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sorry lur, agak pendek. Ya, ini pemenggalan yang paling pas. Sekarang, mau istirahat dulu, nyate. Mumpung dapat kurban. Habis dapat kurban lumayan. Terima kasih, sampai jumpa di next video dan bye.